Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam melaksanakan kegiatan pameran produk hasil pendampingan pemulihan pasca bencana yang digelar selama penyelenggaraan Ardex di Daerah Istimewa Yogyakarta. Para peserta yang hadir dalam acara Ardex 2023 berkesempatan melihat dan membeli hasil produk pendampingan pemulihan bencana, mulai dari produk baju batik, makanan ringan, kopi, dan berbagai produk UMKM lainnya. Produk-produk tersebut dikirim langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan dalam penanganan bencana, utamanya fase pasca bencana. Selain melaksanakan pemulihan dari segi material, seperti pembangunan kembali rumah terdampak, fasilitas umum, dan bangunan lainnya, BNPB juga melaksanakan pemulihan dari sisi ekonomi bagi masyarakat terdampak. Tujuannya ialah mengembalikan perekonomian masyarakat terdampak bencana dan membangun daya lenting tangguh dalam menghadapi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kedeputian Bidang Pencegahan turut berpartisipasi dalam fokus group discussion antisipasi menghadapi kemarau dan bencana kekeringan yang dihelat di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Senin 7 Agustus. Deputi Bidang Pencegahan Prasita Dewi mengatakan BNPB telah melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi El Nino tahun ini. Beberapa langkah dan strategi dilakukan bersama dengan lintas kementerian lembaga dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Langkah-langkah itu mencakup pelaksanaan apel kesiapsiagaan di berbagai daerah, dukungan operasi darat berupa logistik dan perlengkapan pemadaman darat, sarana prasarana operasi udara berupa helikopter patroli dan waterbombing, teknologi modifikasi cuaca, serta integrasi aplikasi pemantauan Karhutla. BNPB juga memberikan imbauan kepada daerah-daerah yang biasanya mengalami kekeringan untuk memastikan ketersediaan air. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Sementara itu, BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Adapun sejumlah daerah yang akan terdampak cukup parah akibat adanya El Nino, diantaranya Sumatera bagian tengah hingga selatan, Riau bagian selatan, Jambi, Lampung, Banten, hingga Jawa Barat. Setelah 3 tahun ditutup karena pandemi COVID-19, Daycare Cinta Agnimaya BNPB kembali dibuka pada Senin 7 Agustus 2023. Peresmian pembukaan kembali Daycare Cinta Agnimaya dilakukan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Ervianti Rahmasari Suharyanto. Daycare Cinta Agnimaya merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan bagi pegawai BNPB untuk menitipkan anak-anaknya selama jam kerja, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore, dari Senin hingga Jumat. Adapun visi misi Daycare Cinta Agnimaya adalah menjadi rumah kedua bagi tumbuh kembang anak dalam membentuk manusia yang cerdas, penuh kasih, serta sehat fisik maupun rohaninya. Selain membuka kembali fasilitas daycare, pada hari yang sama Kepala BNPB juga meresmikan dibukanya Fresh DWP Cafe di lantai dasar gedung Geraha BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih terus melanjutkan upaya penanganan darurat
bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Hingga Rabu, 9 Agustus 2023, telah terdistribusikan total sebanyak 7.127 kg logistik dan peralatan ke distrik Agan Dugume. Adapun bantuan yang sudah terkirim antara lain 646 paket sembako, 700 lembar matras, 850 lembar selimut, 7 unit genset, dan 140 unit tenda gulung. Sementara itu, untuk yang sudah terkirim ke distrik Sinak, total sebanyak 3.844 kg dengan rincian 380 paket sembako, 175 lembar matras, 1.000 lembar selimut, 7 unit genset, dan 60 unit tenda gulung. Sehingga total bantuan yang sudah terkirim di dua distrik tersebut berjumlah 10.971 kg. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat menghadiri rapat tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan, bantuan untuk masyarakat terdampak bencana kekeringan akan terus dilanjutkan hingga kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. BNPB melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan serah terima kunci rumah Risha Villa Mande Lestari kepada warga terdampak gempa bumi Cianjur. Rumah instan sederhana sehat atau Risha Villa Mande Lestari merupakan salah satu komplek hunian tetap atau huntap relokasi khusus untuk warga terdampak gempa bumi magnitudo 5,6 Cianjur yang terletak di Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Serah terima kunci rumah Risha Villa Mande Lestari dilakukan kepada 13 warga Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang yang terdampak gempa bumi dan berada di zona rawan gempa bumi. Sementara sisanya akan dipindahkan secara bertahap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwan Syah, mengaku bahwa warga Cijedil telah bersedia untuk direlokasi ke Villa Mande Lestari. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan yang berbunyi kesediaan warga untuk menempati rumah relokasi. Lebih lanjut, Jarwan Syah juga mengatakan bahwa warga yang nantinya direlokasi akan tetap memiliki hak kepemilikan atas tanah atau bangunan yang sebelumnya mereka tempati. Namun Jarwan Syah mengingatkan kembali bahwa tanah dan bangunan itu tidak boleh ditinggali karena berada di zona rawan gempa bumi. BNPB melalui Kedeputian Logistik dan Peralatan menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana gempa bumi kepada pemerintah Kabupaten Sigi pada Rabu 9 Agustus 2023. Bantuan yang diberikan berupa dana siap pakai senilai 250 juta rupiah, serta bantuan logistik dan peralatan guna penanganan darurat pasca gempa bumi magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Sigi. Bantuan yang telah sampai antara lain 200 paket sembako, 160 unit terpal, dan 500 unit kelambu. Sedangkan pada Kamis 10 Agustus telah tiba bantuan lainnya yang meliputi 500 unit matras, 500 unit selimut, 300 paket sembako, 5 unit genset, 500 buah rendang kemasan, 2 set tenda pengungsi, dan 590 unit terpal. Kepala BNPB diwakili oleh tenaga ahli Brigjen TNI Jahidin Cilo mengatakan turut prihatin atas bencana gempa bumi yang terjadi dan berharap bantuan yang diberikan dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan warga terdampak. Selain itu, Jahidin turut mengimbau pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mengambil langkah selanjutnya, yakni tahap pemulihan khususnya dalam perbaikan rumah maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan dari komunitas Givian Edu Club di Geraha BNPB pada Kamis 10 Agustus.
Sebanyak 40 orang anak dan pendamping dari komunitas Givian Edu Club tiba di Gerahan BNPB pada Kamis pagi dan disambut oleh petugas diorama edukasi bencana. Petugas diorama memberikan materi mengenai bencana-bencana yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, dan tsunami. Selain itu, anak-anak beserta pendamping juga dibekali pengetahuan tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, serta bagaimana cara mengantisipasi bencana tersebut. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi terkait kebencanaan kepada anak-anak sejak usia dini, serta untuk memahami kebijakan dan peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kunjungan diorama ini merupakan salah satu upaya sosialisasi dan edukasi mengenai kebencanaan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap potensi bahaya bencana yang ada di sekitar kita sejak dini. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan, BNPB turut serta dalam pameran ketahanan pangan bertempat di Jakarta International Expo Kemayoran pada 10 hingga 13 Agustus 2023. Pada pameran ini, BNPB menampilkan produk UMKM hasil pendampingan BNPB, foto dan buku-buku kebencanaan, serta berbagai logistik kebencanaan. Produk-produk yang dipamerkan datang dari berbagai daerah, seperti jahe susup dari Bengkulu Tengah, rengginang dari Lampung Selatan, beras Sulawesi Selatan, kerajinan dari Pandeglang, dan berbagai produk khas daerah lainnya. Pameran dan konferensi yang diselenggarakan bersamaan dengan Agrofood Expo 2023 dibuka secara resmi oleh Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kegiatan pameran dan seminar ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi, khususnya di sektor pertanian pasca pandemi COVID-19. Melalui pameran dan konferensi ini ditargetkan dapat terjalin kerjasama bisnis dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional antara pelaku usaha subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, subsistem pemasaran atau konsumsi, serta penyedia sarana dan prasarana penunjangnya. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rahmadi Dilewan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam Tangguh!